Ari dan Raka yang sedang berdiri di depan pintu gerbang desa tua, memandangi langit yang mendung. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Pasukan Bima dan Raden Suryo akan segera datang lagi untuk menuntaskan misi mereka. Desa ini sudah tidak aman lagi, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa menghindar dari pertarungan besar yang sudah tak terelakkan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Raka dengan nada cemas. "Kita tahu mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Kita tidak bisa terus lari." Ari menggenggam pedangnya, wajahnya penuh tekad. "Kita tidak akan lari, Raka. Ini saatnya untuk mengakhiri semua ini. Kita harus menghadapi mereka, dan kita harus menang." Desa tua kini terancam oleh pasukan Bima, yang datang dengan lebih banyak prajurit dan kekuatan baru. Mereka tidak hanya mencari jawara-jawara yang masih setia pada jalan lama, tetapi juga mencari informasi penting mengenai rencana besar Raden Suryo. Ari tahu bahwa desa ini bukan hanya sekedar tempat perlindungan bagi para jawara, tetapi juga simbol dari kekuatan yang masih bisa menentang kekuasaan yang menindas. Ari dan Raka mempersiapkan diri untuk pertempuran yang pasti akan terjadi. Mereka berdiskusi dengan Pak Surya dan beberapa jawara desa, merencanakan strategi bertahan dan menyerang. "Kita tidak hanya berjuang untuk desa ini, tapi untuk dunia persilatan yang lebih adil," kata Pak Surya dengan tegas. Raden Suryo dan Bima tidak akan berhenti sampai mereka menguasai semuanya. Namun, Ari merasa ada kegelisahan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Rasa takut yang dia coba lawan mulai kembali muncul. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi pasukan Bima yang semakin kuat? Apakah mereka bisa bertahan melawan Raden Suryo yang tak terkalahkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran Ari, tetapi dia tahu satu hal, menyerah bukan pilihan. Saat matahari terbenam, pertarungan pun dimulai. Pasukan Bima datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Para jawara desa dan penduduk desa siap menghadapi mereka, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Ari dan Raka memimpin barisan depan, bertempur dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Pertarungan sengit berlangsung di setiap sudut desa. Ari dan Raka bertarung melawan prajurit-prajurit Bima dengan kecepatan dan kekuatan yang semakin terasa. Ari menggunakan gaya bertarung tradisional yang diwariskan oleh orang tuanya, sedangkan Raka lebih mengandalkan kecepatan dan kecerdikan yang sudah mereka pelajari bersama. Namun, meskipun mereka berhasil melawan beberapa pasukan, mereka segera menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bima sendiri muncul di medan perang, kali ini dengan pedang besar di tangan dan aura yang lebih mengerikan. "Kalian benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, ya?" kata Bima dengan senyum sinis, sambil mengayunkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa. Ari menatap Bima dengan mata penuh kebencian dan rasa ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya. "Bima, ini untuk orang tuaku," teriaknya, seraya menyerang dengan pedang di tangan. Bima dengan tenang menghindari serangan Ari, memblokir setiap ayunan dengan gerakan yang halus namun sangat cepat. "Kau masih muda, Ari. Masih banyak yang harus kau pelajari," kata Bima sambil mengejek. Pertarungan mereka semakin memanas, dengan pedang Ari yang semakin keras menghantam pertahanan Bima, tetapi Bima tampaknya selalu selangkah lebih maju. Setiap serangan Ari berhasil diblokir, dan setiap langkahnya terasa seperti permainan bagi Bima. Ari merasa frustrasi, tetapi dia terus berusaha, tidak mau menyerah. Tiba-tiba, Ari merasa tubuhnya lemah. Kekuatan yang selama ini dia miliki seolah tak lagi cukup. Bima dengan mudah menangkis serangan-serangan Ari dan membalasnya dengan serangan balik yang mematikan. "Apa yang kamu harapkan, Ari? Dunia ini tidak akan pernah berubah hanya karena kau ingin membalaskan dendam." Ari terhuyung mundur, napasnya terengah-engah. Rasa ketakutan mulai menguasai dirinya. Dan untuk sesaat, dia hampir merasa bahwa ini adalah akhir dari perjuangannya. Tetapi Raka tiba-tiba muncul, memblokir serangan Bima dengan senjata yang dia temukan di medan perang. "Ari, jangan menyerah," teriaknya. Bima melirik Raka dan tersenyum. "Ah, jadi kalian berdua akan melawan bersama? Itu hanya akan memperpanjang penderitaan kalian." Saat Bima sedang meremehkan mereka, Pak Surya dan beberapa jawara tua dari desa tiba untuk membantu. Dengan serangan gabungan, mereka berhasil mengalihkan perhatian Bima untuk sementara. Ari, yang hampir menyerah, kembali menemukan kekuatannya, mengingat kenangan dan pesan-pesan dari orang tuanya tentang pentingnya keadilan dan perjuangan. Ari memutuskan untuk menggali kekuatan terakhir dalam dirinya, berfokus pada kekuatan batin dan keberanian yang dia pelajari sepanjang perjalanan. Dengan satu ayunan pedang yang penuh dengan tekad, dia berhasil melukai Bima. Bima, yang sedikit terkejut, mundur sejenak, merasakan rasa sakit yang tidak dia duga. Namun,
Meskipun Bima terluka, dia tidak menyerah. Dengan marah, Bima mulai mengeluarkan kekuatan terakhirnya, menggunakan teknik yang sangat mematikan, yang tampaknya bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Pertarungan antara Ari dan Bima semakin sengit, tetapi keberanian Ari akhirnya berhasil mengalahkan ketakutannya dan membuka celah untuk kemenangan. Bima, meskipun lebih kuat, semakin kehilangan kendali atas pertarungan. Ari dengan terakhir kalinya menyerang, mendaratkan serangan kritis yang membuat Bima mundur. Meski demikian, Raden Suryo dan pasukannya masih ada di luar sana, dan perang ini jauh dari selesai. Ari berdiri di tengah medan perang yang kacau, tubuhnya terluka, tetapi hatinya penuh dengan semangat. Kita tidak akan berhenti. Selama Raden Suryo ada, kita akan terus berjuang. Pertempuran yang sesungguhnya bukan hanya di medan perang, tetapi di dalam diri kita, melawan rasa takut dan keraguan.